varietas yang ada. Ini untuk beras, Bapak Ibu semua. Mohon maaf, izin. Apa tantangan di neraca komoditi beras ini? Tantangannya adalah yang kita temukan, yang pertama masih banyak terjadi alih fungsi lahan. Ya. Dari lahan budidaya padi menjadi perkebunan sawit, ini tentu menjadi tantangan ke depan. Kalau Kalimantan Tengah ini berharap masih menjadi swasembada beras, maka seharusnya ke depan tantangan ini harus bisa dijawab dengan solusi-solusi yang terbaik. Kemudian alih profesi, Bapak Ibu semua. Petani padi ladang berpindah itu mulai berkurang, ya, karena ada larangan pembukaan lahan yang dibakar, ya, yang itu tentu akan mempengaruhi produksi padi yang berasal dari lahan ladang berpindah. Kemudian yang ketiga, dari sisi rantai pasok, ya, kita melihat sektor hilir komoditas padi ini masih didominasi oleh pelaku dari luar. Jadi pedagang-pedagang itu masih dari luar. Ini yang tampak pedagangnya. Jadi sektor-sektor ini memang masih didominasi oleh orang-orang dari luar. Ini tentu satu hal tidak menjadi masalah, tapi hal yang lain tentu akan berpengaruh dari sisi keputusan untuk mendatangkan komoditas itu dari mana. Rekomendasi yang kita sampaikan terkait dengan beras ini adalah yang pertama, ada kecenderungan bahwa jalur distribusi pemasaran beras yang tadi kita sebut banyak dipengaruhi oleh mayoritas dari luar, itu karena ada kendala modal, ya, bagi para pedagang di situ. Ya, termasuk modal untuk melakukan proses penggilingan, ya, sampai perdagangan itu sampai di konsumen. Oleh karena itu rekomendasi kita atau upaya strategis yang harus dilakukan adalah bagaimana mempermudah akses keuangan ini untuk pelaku usaha sektor beras ini, mulai dari penggilingan sampai ke sektor perdagangan. Kemudian yang kedua, meningkatkan fungsi Bulog ini agar bisa menjadi buffer stok untuk beras ini. Lalu yang ketiga, tentu kalau tadi kita menghadapi persoalan lahan, maka intensifikasi ini menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan agar program swasembada beras yang dicanangkan oleh Kalimantan Tengah ini bisa terus-menerus tercapai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masuk ke ayam ras atau pedaging. Tadi disebut di awal, di presentasi awal, bahwa ayam ras ini memang memiliki tantangan terkait dengan rantai pasok. Ya. Ini datanya memang dari sisi produksi, data menunjukkan kondisi supply chain di Kalimantan Tengah itu adalah surplus. Ya. Jadi dari 32.000 ton produksi kebutuhan di Kalimantan Tengah itu 25.552 ton. Memang mayoritas dari produksi ini masih didominasi untuk pasar lokal, ya. Belum banyak untuk pasar luar. Nah, hanya asal pasokan memang ini beragam, ya. Ada yang dari lokal, Kalteng, ya, Palangkaraya dan Kobar itu menjadi penyedia pasokan terbesar, dan tentu dari provinsi sebelah, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita ingin meng-highlight dari komoditi-komoditi penyebab inflasi ini, salah satunya tadi beras dan ini yang kedua adalah ayam ras, memang ada keterkaitan cukup intens perdagangan di Kalimantan Tengah itu dengan Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang kedua dengan provinsi di Jawa, khususnya Jawa Tengah dan di Jawa Timur.
Kalau tadi ada isu tentang koordinasi, maka tentu koordinasi yang perlu dilakukan lebih intens itu adalah koordinasi dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan provinsi di daerah asal, yaitu di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Kemudian ini tantangan yang ada, yang pertama adalah terkait dengan harga pakan. Jadi problemnya ini memang problem produksi untuk ayam ras ini, pakannya ini masih mahal. Dan pakan ini belum diproduksi di Kalimantan Tengah. Lebih banyak mendapatkan pasokan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan juga Pulau Jawa. Jadi lagi-lagi ini memang Kalimantan Selatan dan Jawa tidak hanya dari sisi pasokan daging, tapi juga pasokan pangan. Nah, itu yang menyebabkan ada ketergantungan ya, dari pakan itu. Yang ini ditengarai diduga karena keterbatasan modal dari para pengusaha-pengusaha di Kalimantan Tengah untuk menyediakan pakan secara swasembada. Oleh karena itu, berdasarkan tantangan itu, maka perlu dilakukan upaya strategis. Yang pertama adalah meningkatkan program kemitraan peternak dan pengusaha. Kita tahu umumnya peternakan ayam ras ini kan peternakan yang banyak dibangun dengan pola-pola kemitraan. Jarang sekali ada peternak yang dia itu mengelola mulai dari penyediaan pakan, kemudian penyediaan bibit, sampai ke pemasaran itu dilakukan sendiri. Umumnya ada pola-pola kemitraan. Nah, kalau kita ingin menumbuhkan pembangunan yang berbasis pada skala lokal, maka tentu program kemitraan di sektor lokal ini yang mungkin perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua, secara jangka panjang, penting difikirkan untuk penggunaan atau pengadaan teknologi tepat guna yang berskala UKM, khususnya untuk produksi pangan sendiri. Ini penting. Memang ada kaitannya dengan poin yang pertama. Ya, kalau kemitraan ini nggak terbangun dengan baik, tentu ada sumbatan juga untuk pengadaan teknologi tepat guna ini, karena ada ketergantungan tadi. Ya. Pakan itu disuplai oleh oleh pengusaha besar atau oleh produsen besar. Lalu yang ketiga, ayam ras petelur. Nah, ini yang secara data kita melihat ada perbedaan signifikan, ya, minus kondisinya, ya. Dan perbedaannya luar biasa besar. Kalau kita lihat dari proyeksi kebutuhan yang 15.647 ton telur, ini baru bisa dipasok di Kalimantan Tengah itu 4.327. Jadi ini memang tentu menjadi diskusi yang menarik, ya. Meskipun kalau kita lihat tadi dari sisi inflasi memang tidak ayam ras petelurnya atau telurnya itu sendiri itu bukan menjadi penyumbang inflasi yang terbesar. Yang mungkin karena banyak banyak bahan makan substitusi gitu atau komplementer. Kalau tidak ada telur, masyarakat masih bisa makan ikan, masih bisa makan daging, ayam, dan seterusnya. Nah, jadi karena ini minus, maka mayoritas atau hampir seluruh dari produksi ayam ras petelur di Kalimantan Tengah ini hanya ditujukan untuk lokal Kalteng saja. Untuk menutupi kebutuhan, banyak mendatangkan dari Jawa Timur, dalam hal ini Blitar, ya. Kemudian dari Jawa Tengah, dan termasuk dari Kalimantan Selatan, dari Amuntai. Ini daerah-daerah pemasok untuk ayam ras petelur. Nah, kalau kita dalami, apa tantangan yang dihadapi oleh komoditas ini? Yang pertama, memang biaya produksi masih cukup tinggi kalau itu dilakukan di Kalimantan Tengah. Ya, sehingga kalau itu dilakukan, harga itu tidak cukup bersaing dengan produk-produk dari luar. Ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah stabilitas pasokan dari harga telur impor itu cenderung fluktuatif. Ya. Ini karena cenderung fluktuatif itu yang menyebabkan pengusaha-pengusaha itu agak enggan, kira-kira bahasa gitu, untuk melakukan penyediaan atau melakukan produksi telur.
Ya. Oleh karena itu, jika kita masih menganggap bahwa telur ini merupakan komoditas strategis, lalu menjadi penyumbang inflasi dan kebutuhannya cukup besar di tengah-tengah masyarakat, maka perlu dilakukan upaya strategis agar swasembada atau mengurangi pola ketergantungan dengan daerah luar itu bisa dikurangi. Misalnya sama nih program kemitraan, karena biasanya ini juga sama karakternya dengan ayam ras pedaging. Kemudian kedua, penguatan kelembagaan. Perlu dibentuk kelompok-kelompok atau asosiasi agar mereka itu bisa berkumpul, kalau perlu menjadi klaster, untuk bisa melakukan produksi yang lebih efisien. Dan yang ketiga, dalam jangka panjang, kita berharap ada teknologi tepat guna yang skalanya UKM khususnya untuk penyediaan pakan, karena satu problem terbesar tadi yang saya sebutkan untuk ayam ras petelur ini adalah penyediaan pakan. Yang keempat, sapi pedaging. Sapi pedaging kondisinya surplus. Memang ada data, kalau kita compare dengan data di NBM, biasanya surplusnya ini nggak terlalu besar, karena mungkin ada sedikit perbedaan dari sisi asumsi kebutuhan. Asumsi kebutuhan yang kita gunakan di sini adalah asumsi kebutuhan real, bukan harapan. Memang pola konsumsi masyarakat Kalimantan Tengah itu relatif masih rendah lah untuk sapi atau daging sapi ini. Kalau harapan memang sangat tinggi sekali dan bisa dibilang mungkin produksi lokal Kalimantan Tengah ini masih cukup kurang ya untuk untuk mencukupi kebutuhan itu. Pasokan daging ini berasal dari lokal Kalimantan Tengah, khususnya peternakan yang digabungkan dengan perkebunan sawit, lalu juga pasokan dari Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat ada, kemudian dari Kalimantan Selatan juga ada, serta dari daerah Sulawesi Selatan. Ini tantangannya untuk peternakan sapi ini. Peternaknya merupakan peternak tradisional umumnya, sehingga jumlah kepemilikannya sangat sedikit. Ya, secara produksi tentu ini akan berakibat inefisiensi, bisa kita bilang begitu. Ya. Atau dari sisi produksi tentu tidak bisa diproduksi secara masif. Sementara untuk yang lebih intensif itu banyak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar yang berintegrasi dengan perkebunan sawit. Nah, ini tantangannya bagaimana ini bisa disinergikan agar peternak tradisional itu bisa juga bersinergi dengan perkebunan sawit. Lalu yang menarik juga, populasi sapi di Kalimantan Tengah itu didominasi oleh sapi betina. Mungkin karena ada program baru, kemudian sapi ini banyak digunakan untuk pembibitan, maka akhirnya kan untuk pasokan sapi potong menjadi kurang karena banyak jenis ininya adalah sapi betina. Di samping ada tantangan juga sumber daya manusia kita yang belum siap untuk mengembangkan sistem dan usaha agribisnis yang terpadu. Maka upaya yang kita sarankan adalah yang pertama meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan, sosialisasi, termasuk pendampingan, kemudian mensosialisasikan pengembangan pola budidaya sapi secara berkesinambungan, dan pembentukan atau penguatan kelembagaan kelompok atau asosiasi peternak sapi. Berikutnya yang kelima adalah cabai merah. Kondisi cabai merah ini secara provinsi adalah surplus. Produksinya 1049 ton, kemudian produksi kebutuhannya adalah 830,49 ton. Nah, karena surplus ini, maka tujuan pasar tidak hanya di lokal Kalimantan Tengah, ya, sebagian produksi itu juga ada yang dibawa ke Kalimantan Selatan. Namun pasokan itu tidak serta-merta hanya berasal dari Kalimantan Tengah. Masih ada pasokan dari Jawa Timur, ya, Kediri, Banyuwangi, dan Surabaya. Ini kaitannya dengan
kontinuitas pasokan memang karena bawang merah atau cabai merah ini kan memang dipengaruhi oleh musim ya atau oleh pola tanam. Kemudian juga dari Jawa Tengah. Ini tantangan cabai merah. Yang pertama adalah SDM petani memang masih sedikit yang membudidayakan cabai merah ini, Bapak Ibu semua. Sudahlah sedikit, luas tanam cabai merah itu juga relatif rendah, ya, tidak dalam skala besar. Ya. Oleh karena itu, maka seringkali cabai merah itu menghadapi tantangan kelangkaan komoditas, ya, karena tadi dipengaruhi oleh pola tanamnya atau dipengaruhi oleh musimnya. Sehingga kita bisa pahami kenapa cabai merah itu masih banyak membutuhkan pasokan dari luar. Kemudian apa upaya strategis untuk cabai merah ini perlu untuk penguatan kelembagaan pertanian dan pengembangan produksi untuk peningkatan pasokan lokal. Berikutnya cabai rawit. Cabai rawit ini untuk kondisi tahun 2018 kondisinya minus. Tentu mungkin kita perlu cek lagi di tahun 2019 atau tahun 2020 ini seperti apa. Karena cabai rawit kita ketahui sama seperti cabai merah itu adalah fluktuatif produksinya lumayan besar. Karena minus, tujuan pasarnya lebih banyak di lokal Kalimantan Tengah untuk mensuplai minus kebutuhan, minus produksi, mengambil pasokan dari Jawa Timur ya, sebagai tambahan, khususnya dari Malang dan Banyuwangi serta Surabaya, lalu Jawa Tengah itu dari Magelang dan Semarang, dan dari Kalimantan Selatan itu dari Barabe dan Kalua. Tantangannya mirip sebenarnya dengan cabai merah, ini karena satu jenis ya, areal tanam yang belum besar, kemudian ada kelangkaan komoditi dalam beberapa waktu tertentu. Oleh karena itu, karena ini banyak persoalan terkait dengan produksi, peningkatan budidaya cabai rawit ini perlu dilakukan secara intensif. Ya. Berikutnya bawang merah. Bawang merah kondisi Kalimantan Tengah ini minus. Produksinya 448 ton, sementara proyeksi kebutuhannya adalah 7.211 ton. Ya. Pasarnya untuk yang produksi lokal itu tentu lebih banyak di lokal. Untuk menambah pasokan, banyak didatangkan dari Jawa Timur, Lamongan, Malang, Probolinggo, Jawa Tengah dari Grobogan, Brebes, Demak, dan Pati, lalu dari NTB itu dari Bima. Ya, ini kondisi bawang merah. Jadi bisa dipahami juga tadi kenapa bawang merah itu dalam rekomendasi BI di awal tadi itu harus diantisipasi dari sisi pasokan. Tantangannya apa? Keterbatasan modal petani. Ya. Kemudian yang kedua keterampilan. Yang ketiga, nah ini yang tentu agak sulit ya, kecuali harus ada modifikasi cara-cara bertanam, yaitu kesesuaian lahan. Ya, umumnya budidaya bawang merah di lahan gambut ini kan dianggap kurang sesuai. Lalu kesenjangan produksi dan konsumsi itu tidak hanya terjadi dari sisi kuantitas, tapi juga disebabkan, tapi juga terkait dengan sisi waktu, ada fluktuasi tadi. Ya. Jadi karena ini yang menyebabkan impor bawang merah itu senantiasa dilakukan untuk tadi buffer stok ini, ya, agar inflasi itu bisa dikendalikan. Tentu dari tantangan-tantangan ini, apa yang harus dilakukan, karena ada dua tantangan tentunya ya. Yang pertama adalah tantangan pasokan produksi itu, maka perlu ada peningkatan budidaya bawang merah di level lokal. Lalu yang kedua, karena ada tantangan stok, ya,
fluktuatif, jadi maka perlu ada penguatan peran Bulog ya sebagai buffer di dalam distribusi komoditas bawang merah. Hampir mirip juga bawang putih, kondisinya juga minus, ya lumayan besar minusnya. Dari produksi 445 ton itu harus memenuhi proyeksi kebutuhan Kalimantan Tengah sebesar 5.374 ton. Ya, asal pasokan itu dari luar, itu dari Jawa Timur, Surabaya, kemudian dari Jawa Tengah itu dari Pati dan Semarang. Ini untuk bawang putih. Tantangannya adalah rendahnya jumlah petani, ya, keterbatasan modal, serta keterampilan sumber daya petani. Aspek cuaca atau iklim ini juga menjadi persoalan di bawang putih juga, yaitu kondisi geografis ini, ya baik suhu cuaca maupun kondisi lahan gambut yang kurang cocok untuk budidaya bawang putih. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan budidaya dan bagaimana meningkatkan peran Bulog ya di dalam menjaga distribusi komoditas ini. Baik, Bapak Ibu semua, tadi bagian yang terkait dengan produk-produk pertanian atau hortikultura. Sekarang kita beralih di 4 komoditi yang berbau ikan. Ya. Kita mulai yang pertama adalah ikan lele. Ikan lele ini menurut data produksi kita di Kalimantan Tengah tahun 2018 ini 5.940 ton, lalu proyeksi kebutuhannya 2.889. Jadi boleh dibilang Kalimantan Tengah ini surplus. Ya, kemana surplus itu dipasarkan? Yaitu ke Kalimantan Selatan, ya Banjarmasin, dan juga ke Kalimantan Barat. Ini muncul Kalimantan Barat. Ini muncul nih Kalimantan Barat, ya sebagai tujuan pemasaran produk lele kita. Ya. Nah, asal pasokan kita belum mendapatkan data lele ini berasal dari pasokan luar Kalimantan Tengah. Jadi kita bisa sampaikan lele ini swasembada gitu. Ya, belum ada data yang kami terima, mungkin nanti bisa dieksplorasi, barangkali ada penyempurnaan data, seandainya ada, itu tidak ada pasokan dari luar. Lele punya tantangan. Yang pertama adalah permintaan masyarakat terhadap ikan lele itu masih kecil, makanya tadi produksinya cukup, ya, tapi kebutuhannya itu rendah, ya, karena ikan lele ini masih kurang diminati oleh masyarakat Kalimantan Tengah dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain. Kemudian yang kedua, antisipasinya adalah rendahnya harga ikan lele, ya, yang ini bisa disebabkan karena pasokan yang surplus tadi, ya. Namun di sisi yang lain peternak atau petani ikan lele ini menghadapi kondisi pakan yang mahal, gitu ya. Produksi punya tantangannya musim kemarau, ya, distribusi itu tidak lagi melalui jalur air, tapi beralih ke jalur darat, yang ini akan meningkatkan biaya operasional produksi. Dengan kata lain, ini akan memangkas keuntungan yang akan bisa diterima oleh para petani. Oleh karena itu, memang perlu ada upaya-upaya strategis. Yang paling utama adalah budidaya yang efektif itu bagaimana agar pakan yang mahal tadi itu bisa ditekan. Ya kan? Salah satunya mungkin adalah pengembangan metode bioflok. Lalu ikan patin. Ikan patin ini kondisinya adalah surplus. Produksinya 35.000 ton, lalu proyeksi kebutuhannya adalah 14.590 ton. Ya. Pasarnya, ya, selain di lokal culture, patin ini banyak dikirim ke Jawa juga sebagai produk olahan, ya, di samping ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin, ya, dalam bentuk segar.
Nah, yang menarik juga, ini masih ada keterkaitan. Kalau tadi lele itu tidak ada dari luar, ini patin ini kadang-kadang juga mendatangkan pasokan dari Kalimantan Selatan. Apa tantangannya? Maka budidaya untan pengantin diri, itu di Jawa atau daerah-daerah lain yang relatif jauh, maka produk olahan itu akan jadi lebih efisien dibanding yaitu di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya. Apa tantangannya? Tantangannya cuaca. Dan ini seperti tadi Nila, kemudian di sekitar Kapuas, lalu waktu panen yang umumnya bersamaan. Sehingga terjadi panen raya dan ini di waktu-waktu tertentu akan menurunkan harga jual. Di samping kondisi cuaca, kemarau, lalu ada budidaya yang lain, yaitu menjadi kemudian mengalihkan budidayanya ke ikan yang lain. Oleh karena itu, maka untuk menangani itu semua, karena untuk cuaca dan sebagainya itu harus kita terima, maka memang perlu ada di luar itu perlu ada perbaikan dari sisi manajemen pengelolaan budidaya, baik ikan nila maupun ikan-ikan yang lain. Kemudian ikan baung kondisinya surplus dari produksi 3.960, proyeksi kebutuhannya 1.289. Ya. Target pasarnya di luar juga masih sama, Kalimantan Selatan atau Banjarmasin. Pasokan ya sama seperti tadi juga ikan nila dari Banjarmasin juga di beberapa waktu itu kita datangkan atau didatangkan. Tantangannya adalah proses distribusi dan adanya faktor musim. Ya. Rekomendasinya sama di sektor ikan ini, yaitu pengembangan budidaya ikan baung. Baik, Bapak Ibu semua, jadi kalau kita lihat dari apa yang kami paparkan di situ, memang sektor pertanian, ya, kemudian sektor perikanan ini patut untuk menjadi perhatian kita, ya, karena ternyata faktor-faktor produksi dan faktor-faktor rantai pasok itu masih menjadi problem utama. Ya, di samping tadi ada faktor turunan dari produksi adalah penyediaan pakan, ya, untuk ternak-ternak itu, baik itu ternak ayam ras pedaging, ras pertelur, kemudian komoditi perikanan itu yang masih banyak mengandalkan pasokan pakan dari luar. Nah, dari berbagai tantangan-tantangan itu, maka secara umum rekomendasi umum yang bisa kita sampaikan adalah yang pertama terkait dengan kemudahan akses keuangan, karena muncul tadi problem tentang kebutuhan modal kalau kita berharap pengusaha sektor khusus dan komunitas itu. Kemudian yang kedua adalah penciptaan pola kemitraan, ya, baik petani, peternak, ya, pembudidaya dengan pengusaha yang lain atau perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Kemudian pembentukan dan penguatan kelembagaan, lalu penerapan teknologi tepat guna, dan yang terakhir adalah stok agar bisa menjadi dirijen, gitu, menjadi pengelola sektor distribusi komoditas-komoditas ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kekurangan.
untuk data-data detailnya, termasuk bagaimana masing-masing kota atau kabupaten menghadapi tantangan produk sudah kami di Bank Indonesia. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua dari kami, dan sekali lagi terima kasih kepada Bank Indonesia yang telah memberikan amanah kepada kami untuk melakukan penelitian ini di Provinsi Kalimantan Tengah. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Arif Yunus atas paparannya. Sangat menarik Pak, ternyata pada level provinsi, saya hitung tadi terdapat 8 komoditas yang surplus ya Pak, sedangkan 4 komoditas lainnya kondisinya minus. Namun berdasarkan wilayah, kabupaten, kota, kondisi pasokan bisa berbeda-beda, tergantung daerah tersebut. Lalu dari komoditas juga beras ternyata surplus, namun terjadi mekanisme pasar sehingga masih banyak dipenuhi dari luar. Lalu untuk ayam ras masih terkendala terkait pakan yang masih mahal. Lalu dari sapi potong juga sebagian besar peternak masih tradisional dengan kepemilikan yang masih sangat sedikit. Baik. Ya. Baik Pak, selanjutnya adalah kegiatan diskusi atau tanya jawab. Kami persilakan Bapak Yudo untuk mengawali sekaligus memimpin kegiatan diskusi. Kepada Bapak Yudo kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Nugi. Terima kasih Pak Arif atas paparannya, sangat menarik sekali. Ternyata memang kita dari data yang dan penelitian yang Bapak sampaikan, nampaknya Lele sama Pak ini sangat menjanjikan. Apabila ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan, silakan kami berikan waktu untuk 3 penanya tersi hasil penelitian dari kawan-kawan dari Pak Arif dan kawan-kawan. Mungkin ada yang ditanyakan 3 penanya terlebih dahulu, silakan. Ya, saya udah raise hand. Yomin. Silakan Pak Yomin ya. Pak Yomin dari Kepala BPS Kalimantan. Silakan Pak Yomin. Terima kasih Pak Yudo, Pak Nugroho, Pak Arif, Pak Sekda, dan semua hadirin yang saya hormati. Saya sangat ini sekali mendengarkan, mengikuti seminar ini. Kedepannya, karena banyaknya tuntutan informasi, saya berharap ada kerjasama yang berkesinambungan, yaitu antara SOPD kabupaten kota dan tentunya provinsi. Kalau kita tetap suatu kerangka kerja, maka hal ini ke depannya akan sangat membantu Kalteng. Gitu. Jadi contohnya sudah banyak informasi ini tentang komoditas yang spesifik. Itu semua bisa kita update dengan informasi terbaru, karena kita juga punya berapa tangga, industri atau horeca, semuanya ada gitu. Harus ada buktinya, nanti jalan kita tingkatkan. Dan kalau kita tiap bulan, maka efek seasonalnya itu
itu bisa kita atasi dengan kita bisa menciptakan dashboard untuk beberapa periode waktu ke depan. Selain itu, jika kabupaten ini mau atau bisa memberikan data yang berkelanjutan, kita mungkin bisa menghitung inflasi menurut wilayah. Cuma ini bukan inflasi konsumen ya, tapi inflasi penyediaan. Karena kita sudah punya ada harga dari PHPS, nanti juga ada produksi atau stok dari teman-teman SOPD. Selain itu juga nanti mungkin peranannya sangat diharapkan ini bolongnya ini itu dari Dinas Perdagangan. Kalau bisa bantu itu nanti bisa kita teliti bersama-sama berapa yang datang bulanan dari luar daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, dan berapa stok di pedagang modern maupun tradisional. Kalau rumah tangga, kami mungkin punya BPS. Berikutnya, kalau ini sudah bisa kita gabung, maka ke depannya kita bisa merencanakan untuk komoditas-komoditas lainnya lebih luas untuk Kalteng. Demikian informasi dari saya yang saya dapatkan dari di sini. Mudah-mudahan ini bisa menggabungkan beberapa informasi itu sehingga ke depannya kita tidak mengendalikan di ujung tapi di pangkal. Jadi kita tahu stoknya, nanti berapa expected-nya itu bisa kita perkirakan. Itu bukan suatu hal yang mustahil saya kira, tapi itu butuh kerjasama antar kita, yaitu SOPD, perdagangan, Bulog, dan BPS tentu akan selalu membackup data tersebut. Demikian dari saya, mungkin monitor dan ininya dari BI saya kira. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Pak Yomin atas tawarannya. Ini merupakan tawaran sinergi yang memang kita perlukan dalam masa-masa seperti ini. Nah, oleh karena itu memang kedepannya mungkin setelah acara ini kita akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan kawan-kawan BPS. Kami memiliki data BPS, kemudian kawan-kawan BPS juga memiliki kemampuan yang sama dalam statistik. Nah, ini nanti kita bisa sinergikan dan namun demikian kami tetap membutuhkan dari peran masing-masing SOPD yang disampaikan Pak Yomin, terutama mengenai data pasokan dan lain sebagainya. Ya, demikian. Mungkin ada yang penanya berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Silakan. Belum ada. Jadi yang disampaikan Pak Yomin itu sebenarnya kita bisa melakukan tindakan langkah-langkah pencegahan ketika terdapat gejolak. Ini kita sudah tahu dari pasokannya bagaimana. Nah, ini bisa kita combine dengan data-data harga. Nah, memang tidak mencerminkan data inflasi secara langsung, namun dengan adanya pendekatan yang disampaikan oleh Pak Yomin tadi, ini bisa menjadi sarana kita untuk melakukan menentukan kebijakan ke depan. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan yang lain mungkin? Pertanyaan kepada Pak Arief, silakan. Atau pertanyaan mengenai penilaian TPID yang tadi terputus. Mohon maaf karena jaringan internet di rumah. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya
lanjutkan tadi singkat aja, mungkin 5 menit. Mas Mengenai Yudo, penilaian sedikit Mas tadi Yudo. yang dilakukan. Ya Pak. Iya Bapak, silakan. Karena yang lain belum nanya nih. Sedikit aja Oke. masukan ya untuk Pak Muhammad Yamin, Pak Arif Yunus. Muhammad Tadi Arif. di penjelasan terkait dengan komoditas lele, patin, dan nila. Memang nggak menarik kalau saya melihat hasil penelitiannya ini. Lele itu surplus di Kalimantan Tengah. Sementara lele itu kurang diminati di Kalimantan Tengah. Nah, sementara tadi ada kendala juga harga pakan tinggi. Ya, kenapa mesti kita produksi ya? Apakah masyarakat itu bisa, atau petani-petani lele itu bisa memperoleh keuntungan dari situ? Artinya kurang diminati, harga kan berarti tidak stabil atau harga itu rendah, biaya tinggi. Kenapa ini bisa terus berlanjut gitu ya? Produksinya lebih tinggi gitu. Itu satu. Kenapa masyarakat tetap memproduksi lele sementara lele itu kurang diminati, ya kan? Sementara harga atau biaya-biaya produksinya tinggi. Nah, tadi belum ada masukan, kalau saya melihat, terkait dengan lele ini. Mungkin kita perlu juga seperti patin tadi ya, kita buatkan produk olahannya. Gitu. Pengalaman saya pada Satker sebelumnya di daerah Sumatera Barat, memang di sana itu lelenya banyak, kemudian lele itu dibikin olahan juga Pak Arif. Di olahan, kemudian dikirim ke Jawa, harganya tinggi. Gitu. Nah, kalau ini bisa ada masukan dari hasil penelitian kita, misalkan pasokannya di sini surplus, kita ajarkan petaninya nanti katakanlah membuat produk olahan sebagaimana yang sudah dilakukan di komunitas patin, mungkin akan lebih menambah nilai bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Itu terkait dengan lele. Sementara nila di sini juga surplus. Dan di sini menjadi komoditas inflasi juga nilai ini. Nah, barang surplus, tapi kok menjadi pendorong inflasi ya? Apa penyebabnya itu ya? Apa memang terlalu banyak dibawa keluar daerah gitu? Atau memang pemerataan distribusinya yang kurang jalan gitu? Nah, ini mungkin perlu edukasi dari pihak-pihak terkait, termasuk Bank Indonesia bersinergi nanti dengan tim-tim TPID untuk pemerataan distribusi kalau memang ada hasil penelitian. Sementara itu Pak Arif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan Pak Arif dijawab langsung atau? Baik, boleh Kalau Pak. ini silakan. Yang pertama saya ingin tanggapi sedikit tadi Pak Yomin ya. Ini sedikit kita sharing saja. Memang betul tadi yang disampaikan Pak Yomin. Tantangan kita di penelitian ini memang data, sinergitas data. Seandainya data itu memang ada sinergitas, maka tentu updating tadi yang disampaikan oleh Pak Yomin ini akan menjadi lebih cepat. Dan kalau datanya lebih cepat kan antisipasinya tentu akan lebih cepat juga untuk dilakukan. Betul tadi di lapangan kita menghadapi tantangan tadi di perdagangan, memang betul data ekspor impor itu agak minim gitu. Ada sempat kita coba diskusi di beberapa tim kita di perdagangan. Pencatatan itu ada, tapi seringkali pencatatan itu tidak dilakukan secara kontinu. Itu mungkin tantangannya yang terjadi. Nah, kalau data ini bisa disinergikan, lalu tadi disebut ada dashboard, ini kan mungkin penelitian gitu. Yang kemudian kedua, Pak, ini menarik untuk sektor perikanan. Ini rata-rata surplus, ya. Kalau tadi ditanyakan kenapa tetap diproduksi, karena memang pasarnya masih ada, yaitu untuk pasar luar di Banjarmasin tadi. Jadi memang produk-produk lele ini atau produk patin, nila, dan ikan-ikan yang lain itu memang banyak memberikan kontribusi di wilayah lain. Jadi kalau lanjutannya kenapa ini menjadi inflasi, dugaan kami adalah ya karena faktor ini. Kalau ikan lele atau ikan nila ini tidak dibawa keluar, mungkin harga akan turun. Kalau harga turun, ongkos produksinya tadi yang makin naik, petani rugi, itu pasti mereka nggak mau produksi lagi. Tapi kan ini faktanya adalah
meskipun harga fluktuatif, kemudian pakan mahal, tetapi petani masih bisa produksi secara bisnis, itu kan artinya sebenarnya ini masih menguntungkan. Kenapa masih menguntungkan? Karena harganya dibawa, itu ikannya itu dibawa ke Banjarmasin. Jadi faktor penyumbang inflasinya itu ini mungkin menarik juga. Tidak disebabkan karena pola distribusi atau pola konsumsi di Kalimantan Tengah secara khusus, tapi juga dipengaruhi oleh pola-pola tadi karena ada kebutuhan di Banjarmasin tadi. Ini dugaan kami di situ. Memang ini menarik untuk bisa dikembangkan, didalami lagi. Tadi mungkin bisa dikaitkan dengan katakan landing modelnya lah di lele itu seperti apa, ya? Apakah memang masih perlu untuk dikembangkan dari sisi produksi? Kalau produksi nggak perlu lagi, menarik tadi disampaikan, berarti strateginya memang betul harus menggunakan strategi produk turunan, yaitu produk olahan, ya, agar lele ini di kemudian hari itu tidak menjadi produk yang harganya jatuh lalu petani itu merugi. Kira-kira begitu barangkali tanggapan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arief. Ya mungkin kalau lele seperti saya di Kalimantan Tengah selalu konsumsi lele. Ya Bapak Ibu sekalian, apabila tidak ada pertanyaan lanjutan, atau mungkin apabila ada pertanyaan di luar hasil kajian, kami persilakan. Ya, hasil paparan tadi itu telah kami upload di kolom chat. Bapak Ibu bisa mendownload tayangan hasil kajian yang disampaikan oleh Pak Arief tadi. Apabila nanti membutuhkan ada pertanyaan lebih lanjut atau mungkin diskusi lebih lanjut, bisa menghubungi kami. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Halo Pak Yudo. Iya. Silakan Pak Said. Mohon izin dari Kabupaten Gunung. Maaf, dari siapa Pak? Dari Kabupaten Gunung Mas, mohon izin. Oh ya. Pak Said dari Gunung Mas dulu. Oke. Silakan Pak. Baik, silakan, terima kasih. Ya, saya Pak Ian, Sekda Kabupaten Gunung Mas. Menyimak paparan Pak Arief bagi saya itu menarik gitu ya. Terutama dari 12 komoditas bisa ditampilkan mana yang surplus, mana yang minus. Pak Arief, datanya bisa di breakdown sampai ke kabupaten kota ya, Pak Arief? Kalau bisa Pak, ada datanya. Ya, kalau bisa nanti kami bisa peroleh seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan beberapa komoditas yang bisa dibudidayakan, misalnya seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Apakah Pak Arief juga merekomendasikan terkait kajian kesesuaian lahan untuk budidayanya di Provinsi Kalimantan Tengah? Mungkin dua hal itu Pak, terima kasih. Baik. Langsung Pak ya Pak. Gitu. Terima kasih untuk data. Insya Allah kita ada data breakdown karena memang begini Bapak Ibu semua, data kita itu lahir dari kabupaten kota. Jadi kita tidak langsung menggunakan data kabupaten, data provinsi. Jadi kita olah dari
kabupaten kota, kita lakukan sinkronisasi sampai ketemu di bisa. Kemudian yang kedua, ini mohon maaf nih, kita belum sampai ke pendalaman budidaya, Mas, karena memang fokus kita itu kan menyampaikan informasi terkait dengan suplai, ya, pasokan itu. Nah, jadi dari data ini kita harapkan ini kemudian nanti bisa ditindaklanjuti. Kalau tadi itu kan kita baru bisa menyampaikan indikasi-indikasi mengapa itu terjadi. Ya, misalnya tadi disebutkan cabai merah, cabai rawit, ya, yang ini sangat terkait dengan kondisi lahan. Studi literatur kita mengatakan di Kalimantan Tengah ini ada hambatan-hambatan jika dikaitkan dengan kondisi lahan gambut tadi. Nah, maka ini pentingnya dari informasi awal ini, ya, bahwa kita punya kesimpulan cabai merah, cabai rawit atau bawang merah dan bawang putih ini adalah sesuatu yang penting untuk direkomendasikan untuk dikembangkan. Nah, tahap berikutnya tentu penting dilakukan penelitian agar bagaimana produksi lokal terhadap komoditas-komoditas itu bisa dilakukan dengan menyesuaikan lahan yang ada. Nah, ini mungkin teman-teman dari budidaya pertanian itu bisa berkolaborasi, atau dari universitas di Kalteng, ya, itu mungkin bisa buat penelitian-penelitian produksi yang sesuai atau mungkin varietas yang sesuai bisa dikembangkan di Kalimantan. Kalau gitu mohon maaf jadi Gana, terima kasih. Bapak. Ya, terima kasih Pak Arief. Ibu sekalian, mengingat siang tadi ya Pak Said, ya, Pak Said, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah, silakan, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Pak Yudo yang saya hormati. Bapak? Halo, ya. Ya. Agak kurang baik mungkin jaringan. Terima kasih Pak Yudo yang saya hormati, Pak Sekda Provinsi Kalimantan, Yomin, Pak Arief, dan Ibu Bapak sekalian. Saya melihat data ini merupakan data 2019 yang kita rangkum dan kita sajikan di 2020 kalau tidak salah Pak, ya. Halo. 2018 Pak, yang bisa. 2018. 2019. Disajikan, oh iya. Ya, 2018 disajikan di 2019 Pak. Oh makanya. Oke, terima kasih Pak Arief. Begini, kalau memang dilihat beberapa komoditas yang surplus tadi, memang ada produksi yang di atas kebutuhan Kalimantan Tengah. Karenanya kalau melihat kondisi saat ini, produksi memang harus tetap dipertahankan maupun di tingkat kondisi
kondisi karena versi yang ada tidak mencukup bahkan ke tahun berikutnya. Saya juga berharap itu yang ikan gabus yang merupakan konsumsi khusus di Kalimantan Tengah dan semakin meningkat dengan kebutuhan ikan gabus. Kita juga beberapa kali melihat ikan gabus merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi yang ada di Kalimantan, tidak memasukkan komoditas ikan gabus tersebut. Demikian Pak, singkat kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak wabarakatuh. Ditanggapi. Baik, terima kasih Bapak. Betul, ini konfirmasi saja. Jadi data yang kita gunakan adalah data 2015 karena pada dinas itu yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, memang menarik juga, saya sepakat kalau di kondisi sekarang ini COVID misalnya ya, itu tentu ada kondisi anomali yang menarik untuk diskusi. Dari proyeksi kebutuhan ini mungkin perlu ada sulit. Terus terang untuk ikan gabus ini memang di dalam penelitian ini sesuai dengan kesepakatan dengan BN. Jadi memang dari awal data kita punya Pak, tetapi pemaparan tentang ikan gabus itu tidak kita masukkan di dalam laporan. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Tapi sebagai informasi yang menarik, memang ikan gabus itu menarik. Kebetulan kita juga melakukan kemarin penelitian KPJU unggulan di Kalimantan Tengah. Salah satu unggulan Kalimantan Tengah memang ikan gabus di sini. Hanya mungkin karena pertimbangan, karena ini fokus kita itu kan di ikan yang inflasi ya. Ikan gabus ini kemarin kesepakatan kita drop dan kita masukkan di dalam penelitian ini. Tapi secara potensi produk ini sangat penting sekali. 2018 juga ikan gabus ini masuk di dalam unggulan, produk unggulan. Barangkali itu informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Widu. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Memang penelitian sudah harusnya tertunda sampai dengan saat ini. Nah, untuk yang ikan gabus mungkin akan menjadi penelitian itu seringkali muncul dalam komoditas yang menjadi andil baik itu inflasi maupun deflasi. Baik Bapak Ibu sekalian, nampaknya ini sudah mendekati pasal 11 jam 10.45. Apabila tidak ada pertanyaan lebih lanjut, maka akan kita akhiri. Boleh sedikit Pak Yudo? Silakan Pak Yomin, silakan. Iya, ini untuk melengkapi. Jadi itulah yang kita butuhkan, data menurut wilayah. Inflasi sekarang itu kan mewakili Kota Palangkaraya dan Sampit. Mungkin di waktu kita melakukan penelitian jumlah
atau komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat itu mungkin terlalu kecil, tapi seluruh Kalteng mungkin ada kabupaten-kabupaten tertentu yang cukup signifikan, cukup besar. Untuk itu, makanya tadi saya tawarkan, kalau semuanya SOPD bisa memberikan informasi tentang produksi dari ikan-ikan itu, maka nanti bisa kita melakukan penghitungan lebih detail menurut wilayahnya, gitu. Mungkin inflasinya bukan inflasi konsumen ya, tapi inflasi dari sisi produsen. Demikian Pak Yudos, tambahan dari saya. Ini untuk melengkapi ini semua, karena provinsi kita kan sangat besar dan wilayah sangat beragam. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Yomin atas informasi dan tawarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang disampaikan Pak Yomin sekali lagi memang perlu kita perhatikan karena ini akan mengintegrasikan segala data yang kita miliki. Kita memiliki data pasokan, data harga, kemudian nanti akan dijadikan menjadi satu dashboard. Ini yang menjadi acuan kita dalam pengendalian inflasi. Nah ini kami nanti kita akan tindak lanjuti lagi dengan mungkin akan mengundang BPS secara khusus yang disampaikan oleh Pak Yomin tadi, sehingga nanti kita bisa satu suara untuk pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah dan sampai dengan kabupaten kotanya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, yang lebih lanjut bisa kita akhiri. Terima kasih Pak Yudo, sebentar Pak Yudo. Oh, silakan Bu. Baik, Bu. Saya dari DPID Kota Palangkaraya, Kabak Perekonomian dan SDA dari Sekda Kota Palangkaraya. Ada yang ingin saya tanyakan Pak, itu saya tadi kan melihat ada paparannya itu untuk ikan patin itu tadi tidak ada di Kota Palangkaraya, padahal ikan patin itu ada sangat banyak di Kota Palangkaraya. Kenapa enggak untuk data itu tidak ada untuk Palangkaraya? Banyak kayaknya dari Jawa. Itu ya, kenapa bisa begitu? Padahal kenyataan yang kedua juga ikan lele itu kan surplus untuk kerja, misalnya sama dengan mendirikan pabrik pakan seperti ikan lele ini bisa lebih banyak lagi, dan untuk ada kelebihan di Kota Palangkaraya. Mungkin itu yang kami minta saran dan masukannya Pak, untuk Pak yang dari Pak Muhammad Arif dari Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arif untuk ditanggapi dari Palangkaraya. Arif, bisa di-unmute. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Jadi kalau yang di PowerPoint
poin memang betul tadi disampaikan Ibu untuk Palangkaraya itu surplus. Bahkan di sini lumayan besar, 4.772 ton. Jadi betul tadi disampaikan Ibu. Hanya memang kita tidak sebutkan datanya satu persatu, kita hanya tadi capture lokal Kalteng saja. Kenapa? Karena untuk lele ini hampir semua daerah itu surplus semua. Hanya 1, 2, 3, 4 kabupaten yang itu masih impor atau masih mendatangkan dari luar daerah. Barangkali gitu Bu untuk konfirmasi data, jadi betul yang disampaikan Ibu, dan PowerPoint juga betul gitu, hanya tidak detail saja. Lalu bagaimana saran untuk bisa mendapatkan permodalan? Nah ini menjadi PR kita bersama, ya, karena namanya permodalan itu kan berarti sebenarnya bicara tentang akses permodalan. Nah kalau bicara akses permodalan berarti harus ada yang menghubungkan kan di situ. Nah ini perlu mungkin duduk bersama antara pihak yang memiliki modal, baik itu lembaga perbankan maupun perusahaan-perusahaan, dengan orang-orang atau pihak-pihak yang membutuhkan modal. Nah tentu pihak yang membutuhkan modal itu kan harus menyiapkan data kebutuhan, data produksi, kemudian data itu kan tidak semerta-merta akan melihat oh ini lele ini butuh modal. Mereka data-data tentang sinkronisasi harus dilakukan mempertemukan ya antara penyedia modal dengan pengusaha lele itu tadi. Nah, yang ketiga, nah ini barangkali Bank Indonesia itu juga bisa berperan di sini karena setahu kami Bank Indonesia itu punya banyak penelitian tentang lending model. Yang ini kan ditujukan untuk menghubungkan dengan pemodal kan itu. Jadi seandainya nanti bisa dilakukan lending model, kalau tadi dikatakan hasil penelitian ini mengatakan lele ini produksinya berlebih, kemudian harus harus diproduksi dalam bentuk olahan, berarti perlu ada lending model, katakan gitu ya, lending model tentang olahan itu. Nah ini yang nanti bisa dijadikan pijakan bagi siapapun yang ingin masuk ke dalam bisnis. Barangkali begitu, Ibu. Terima kasih banyak ini masukannya. Demikian Pak Yudo. Ya, terima kasih Pak Muhammad Arif, Bu Tuti dari Palangkaraya. Bapak Ibu sekalian, apakah kita cukupkan kegiatan hari ini? Nampaknya memang waktu jualah yang akan memisahkan. Tapi apabila ada pertanyaan lebih lanjut, kami berikan kesempatan 1 kali lagi pertanyaan. Apabila tidak ada, mungkin bisa kita tutup, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini apabila tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu yang mungkin nantinya ada pertanyaan lebih lanjut bisa dikonfirmasi ke kami, nanti akan kami teruskan ke Pak Muhammad Arif terkait dengan kajian ini. Kemudian terkait dengan TPID, nanti kita bisa diskusikan secara jalur pribadi, bisa menghubungi saya atau Mas Nugi. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah penutupan. Penutupan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Bapak Rehando, kami persilakan. Terima kasih Pak Yudo. Berarti yang buka saya, yang tutup saya gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekda, Bapak Sekda se-Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota, Bapak Kepala BPS,
Bapak Kepala Bulog, Bapak Asisten Gubernur, Bapak Muhammad Arif Yunus sebagai peneliti kami, peneliti kita, ya, dan Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah atas berkah rahmat Allah kita sampai dengan siang ini ya dapat mengikuti tadi diseminasi ini dengan baik ya, dan tanggapan-tanggapan dari dan antusias dari teman-teman juga sangat bagus ya, dan mudah-mudahan ini dapat kita tindak lanjuti. Tadi kita berbahagia juga bahwa memang data ini bisa di breakdown katanya ya untuk per daerah gitu ya, per community per daerah, dan memang mudah-mudahan ini dapat kita tindak lanjuti Pak Muhammad Arif ya, hasil penelitiannya ini. Emang ini hasil penelitian awal ya, kan tadi kan neraca ini ya, neraca pangan di Kalimantan Tengah ya. Mungkin ya selanjutnya penelitian apa mungkin akan kita pikirkan bersama. Itu satu. Yang kedua, tadi ada banyak hal yang menarik, terutama yang disampaikan Pak Arif terakhir itu, bahwa Bank Indonesia itu punya banyak model kalau memang mau kita gunakan untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini. Nanti ya kita bisa atau menyampaikan model-model yang sudah pernah dilakukan oleh Bank Indonesia sehingga memang betul-betul hasil penelitian ini bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Kemudian dari Ibu Kabak Ekosda tadi memang waktu kami TPID dengan Palangkaraya, memang di Palangkaraya ternyata sudah ada BUMD yang memiliki pabrik pakan, cuman sekarang nggak jalan. Nah itu nanti Pak Arif dan Bapak Ibu semua kita akan coba diskusikan langsung dengan Palangkaraya dan PID lainnya, bagaimana kita bisa membangun pabrik pakan yang kita tahu bahwa pakan di sini memang sangat dibutuhkan. Cuma mungkin nanti kita perlu kerjasama dengan pemasok bahan baku pakan ya, yang itu yang perlu kita kaji lagi, yang perlu kita pikirkan sehingga kita dirikan pabrik dan pasokan bahan bakunya juga tersedia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu terima kasih atas kedatangan dan kehadiran Bapak Ibu ya dalam diseminasi ini. Kita berharap semoga hasil diseminasi ini dapat kita tindak lanjuti dengan optimal, dan harapan kita dapat membawa keberkahan dan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah ini. Sekali lagi semoga Allah memberkahi upaya dan usaha kita. Sekali lagi kami juga sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita tetap tingkatkan kemitraan kita, kerjasama kita untuk Kalteng yang maju. Itu Bapak Ibu sekalian dari kami, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sekretariat Daerah, terima kasih pada Bapak Ibu Kepala. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian diseminasi hasil kajian. Semoga kita bisa memanfaatkan hasil kajian tersebut. Untuk materi telah kami share di kolom chat, dan untuk kami juga melakukan share untuk materi panduan pengukuran kinerja. Silakan dapat di download di kolom chat yang ada di menu Bapak Ibu sekalian. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau gini kedengaran suara kita, tapi di sana sudah benar. Sudah ya Kak? Sudah. Live.